Halo teman-teman, aku bingung banget mau ngomong apa, karena ini akan jadi episode pertama dari Teen Story, dan ini akan jadi pembukaan untuk kita saling kenal, saling kenal. Biar akrab, kita perkenalan dulu kali ya. Hai, nama aku Tan. Ya, itulah nama asliku atau nama panggilanku. Tapi aku pengen kalian kenal aku pakai nama Tan. Biar lucu aja gitu. Terima kasih banget buat kalian yang udah mau dengerin podcast pertama aku ini. Aku yakin kalian lagi kurang kerjaan dan atau gak punya waktu untuk skip ini. Ya, sesuai dengan judul, pertama kali naruh hati. Ini true story tentang kisahku, tentang gimana aku mutusin naruh hati ke dia, dan cara gimana aku ngerelain dia yang sebenarnya gak pernah aku milikin. Pertama kenal dia sebenarnya agak malu-maluin, tapi ya gitu. Aku pertama kali kenal dia, menjalin hubungan sama dia bukan pertama kalinya. Maksudnya, dia bukan orang pertama buat aku. Tapi aku mutusin buat naruh hati aku pertama kali ke dia. Agak aneh memang. Kayak, ngapain sih buang-buang waktu deket sama orang? Aku dulu mikir gitu. Dulu sampai capek buat sendiri. Pertama lihat dia, aku lihat dia di salah satu ekskul sekolah. Sebenarnya itu bukan pertemuan pertama. Itu udah pertemuan kedua atau ketiga, tapi aku baru lihat dia di situ. Di waktu itu, di hari itu. Dia adik kelasku. Jangan salah. Kalian kira umurnya lebih muda dari aku? Enggak. Dia setahun lebih tua dari aku. Awalnya aku cuma tertarik sama dia. Tapi setelah aku mulai cari tahu tentang dia, di mana kelasnya, gimana orangnya, dia orang mana. Sampai suatu saat aku dapat nomornya dari teman kelasnya. Ngubungin dia sebenarnya malu buat aku. Karena aku gak pernah ngubungin cowok kalau bukan karena kerja kelompok atau tugas sekolah. Mulai dari kata chat hai, dia balas dengan ini siapa. Aku rasanya malu banget. Jadi aku mutusin buat pura-pura salah kirim. Karena namanya mirip sama teman sekelasnya. Waktu dia bilang bukan, aku mutusin buat berhenti ngechat dia. Udah Tan, cukup malu-maluinnya. Gak selang beberapa lama, 2 hari atau 3 harian, dia duluan yang ngechat aku. Rasanya pengen loncat-loncat. Gimana sih rasanya orang kita suka ngechat duluan? Setelah itu kita mulai chatan tiap hari. Bohong kalau aku gak naruh hati ke dia, dan bohong kalau aku gak suka juga sama dia. Dia itu dingin, aku juga dingin. Dia terlalu cuek, aku juga gak pinter ngasih topik pembicaraan. Setahun pendekatan, dia bilang suka sama aku. Mau gak jadi pacarku? Senang banget. Aku gak langsung terima dia gitu aja. Aku bilang aku perlu beberapa waktu. Dan setelah 2 hari, aku bilang ke dia kalau aku terima dia. Menurut kalian, hubunganku sama dia bakal gimana? Makin romantis atau biasa aja? Semua ekspektasiku salah. Hubunganku sama dia gak ada kemajuan. Hambar rasanya. Dia dingin, aku cuek. Dia sibuk, aku gak pinter nyari topik pembicaraan.
Kadang sehari bisa 2 kali atau 3 kali dia tanya, lagi apa? Udah makan belum? Kadang yang dia ucapin setiap hari kayak cuma formalitas saja. Sebulan lebih hubungan kami, dia bilang pengen putus dengan alasan yang gak jelas. Aku nahan dia buat gak pergi karena bukan cuma sayang. Aku udah naruh hati ke dia, naruh ekspektasi tinggi ke dia, naruh angan-angan yang besar ke dia. Aku berusaha ngerti karena dia orangnya sibuk dan mandiri. 3 bulan tepat hubungan kita, aku terlalu excited buat itu. Aku ngubungin dia dan bilang kalau hubungan kita udah 3 bulan. Sampai ada satu pertanyaan yang muncul dariku, kenapa dia memilihku dan apa dia menyayangiku? Aku cukup lebay gak sih kalau tanya kayak gitu? Tapi dia bilang dengan jawabannya yang gak tahu. Itu membuatku cukup sakit hati. Mungkin karena aku terlalu maksa dia, atau aku ngerasa toksik sama diriku sendiri tentang dia. Akhirnya aku nyampain pendapatku dan aku bilang, ayo akhiri hubungan ini. Dia bilang dengan gampangnya iya. Aku cukup sakit hati dengan jawaban dia, dengan dia yang cuma bilang iya. Jadi selama ini cuma aku yang berharap. Menurut kalian setelah putus apa kami lost contact? Enggak jawabannya. Dia masih balas chatku, atau malah dia kadang yang nyapa aku duluan. Mungkin hubungannya terlalu singkat buat kalian 3 bulan, tapi aku butuh waktu 4 tahun untuk ngelupain dia. Mau tahu gak pesan apa yang bisa diambil dari episode ini? Kita boleh kok nyukain seseorang, tapi yang kita gak boleh adalah ngarepin seseorang dan maksa seseorang itu jadi milik kita. Nyukain seseorang itu gak perlu hubungan timbal balik loh. Tapi sebuah hubungan itu perlu rasa timbal balik. Dia suka, kita suka. Dia gak suka, kita gak suka. Hubungan harus ada itu. Aku belajar bahwa apa yang aku inginin itu gak seharusnya semua tercapai. Gak seharusnya jadi milikku juga. Dan buat kalian yang udah mau dengerin episodeku sampai sini, makasih banyak. Aku tahu kalian lagi gabut atau kuker, tapi thank you. Kalau kalian ceritanya mau dibacain, bisa kirim email ke aku. Nanti aku bacain email kalian yang cukup menarik dan aku akan kasih solusi sebisa aku. Bye bye.